Saya mau ngomong sesuatu sama kamu, Abi. Ucapku pada Abi. Saat itu warung nasi gorengku sudah kami tutup. Mau ngomong apa, Bang Zul? Tanya Abi sedikit heran. Karena sejak Abi mengungkapkan perasaannya padaku, aku belum pernah mengajaknya ngobrol sesuatu yang serius. Kita ngobrolnya di kamarku aja ya. Ucapku membalas. Oke, balas Abi dengan nada sedikit ragu. Karena belum pernah sebelumnya aku mengajak Abi ngobrol di kamarku. Dan tanpa menunggu aba-aba dariku, Abi segera mengikuti langkahku menuju rumah. Kami pun segera masuk ke kamarku dan menutup pintu. Ada apa sih, Bang? Sepertinya sangat serius, ucap Abi saat kami sudah duduk berdampingan di atas dipan. Saya mau jujur sama kamu, Abi. Saya sebenarnya mulai suka sama kamu. Segala perlakuan baikmu padaku dan juga pada anakku selama ini telah mampu membuka pintu hatiku. Aku mulai menyayangimu dan sepertinya aku juga telah jatuh cinta sama kamu. Apa kamu mau menjalin hubungan yang lebih serius denganku? Ucapku dengan diakhiri sebuah pertanyaan. Kulihat Abi tersenyum. Aku yakin Abi pasti merasa bahagia mendengar itu semua. Bang Zul serius? Tanya Abi kemudian. Iya, saya serius. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman dekat. Balasku apa adanya. Ada kelegaan setelah aku mengungkapkan itu semua. Aku juga gak peduli Abi mau atau tidak. Tapi yang penting, aku sudah menyatakan perasaanku padanya. Iya, aku mau, Bang, ucap Abi. Memang hal inilah yang aku harapkan sejak awal. Bukankah dari awal sudah aku katakan kalau aku akan selalu mencintai Bang Zul sampai Bang Zul mau membuka hati untukku. Lanjut Abi lembut. Tapi aku harap kamu harus bisa menjaga sikap di depan orang-orang, terutama di depan anakku. Aku tidak ingin orang-orang curiga akan kedekatan kita. Ucapku lagi. Iya, Bang, aku juga tidak ingin orang-orang tahu. Ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua, balas Abi. Jadi mulai sekarang kamu tidurnya di kamarku aja ya. Nanti pagi-pagi kamu baru kembali ke kos. Ucapku kemudian. Menurut saya akan lebih baik kalau saya tidur di kos aja, Bang, agar orang-orang tidak curiga. Kalau Abang memang lagi butuh, kita bisa menghabiskan waktu sejenak di kamar Abang. Setelah itu aku akan kembali ke kos lagi, balas Abi. Oke, jika itu menurutmu yang terbaik. Yang penting kita masih punya waktu untuk berduaan, ucapku membalas. Lalu kemudian, untuk beberapa saat mata kami pun saling pandang. Ada binar kebahagiaan yang kulihat dari tatapan mata Abi. Senyumnya terlihat begitu tulus. Tiba-tiba saja aku merasakan dadaku berdebar-debar lebih kencang dari biasanya. Tapi jujur saja, ini adalah pertama kalinya bagiku melakukan semua ini dengan seorang laki-laki. Aku juga tidak tahu bagaimana harus memulainya. Lanjutku berucap kembali. Kalau soal itu Abang tenang aja. Kita lakukan saja pelan-pelan. Lagi pula kita masih sama-sama belajar kok. Aku juga belum pernah melakukan ini sebelumnya, balas Abi. Iya, tapi kamu yang mulai ya. Soalnya aku masih merasa malu, ucapku sedikit berbisik. Bang Zul bisa aja. Dicoba aja dulu, Bang.
Saya juga belum berpengalaman soalnya. Balas Abi dengan sedikit tersipu malu. Dan akhirnya malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan hal tersebut dengan seorang laki-laki. Terasa berbeda sebenarnya, tapi karena aku sudah lama tidak merasakan hal tersebut, aku malah jadi suka. Apalagi aku dapat merasakan betapa tulusnya semua yang dilakukan Abi padaku malam itu. Dia begitu memanjakanku. Aku merasa disanjung dan dipuja. Abi benar-benar mampu membuatku terlena dengan segala kelembutannya, dan aku semakin menyayanginya. Sejak malam itu, aku dan Abi pun resmi menjalin hubungan asmara. Kami selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami bisa ngobrol berdua. Biasanya setelah warung nasi gorengku tutup, kami akan segera ke kamarku dan menghabiskan waktu berdua. Lalu kemudian, Abi akan kembali ke kosnya lagi. Begitulah hubungan yang kami jalani saat ini. Aku benar-benar merasa bahagia dengan semua itu. Abi mampu menggantikan peran istriku, dan aku semakin mencintainya. Pernah pada suatu pagi, saat itu hari Minggu, dan Abi tidak kerja. Anakku juga masih tidur, karena kalau hari Minggu, aku sengaja tidak membangunkannya pagi-pagi. Saat itu aku sedang makan pisang di dapur. Tiba-tiba Abi muncul tanpa mengetuk pintu. Kamu Abi, ada apa? Pagi-pagi kamu udah kesini? Tanyaku setengah kaget. Aku kangen, balas Abi berbisik. Baru aja tadi malam ketemunya, udah kangen aja, ucapku membalas. Ya, namanya juga cinta bang, hehehe, balas Abi sedikit manja. Bagi dong pisangnya bang, Abi berucap lagi, sambil menatap pisang yang sudah separuh aku makan. Pisangnya cuma tinggal satu ini Abi, udah gak ada lagi, balasku. Tapi aku mau bang, suara Abi manja, sambil ia menyambar pisang yang ada di tanganku. Pisang itu pun berhasil ia rebut dari tanganku. Dia berhasil mendapatkan pisangku dan langsung memakannya dengan lahap. Itu kan sisa Bi, ucapku sedikit melotot. Yang sisa itu yang enak bang, apalagi sisa dari abang, balas Abi dengan nada sedikit menggoda. Kamu jangan mancing-mancing ya Bi, nanti anakku bangun loh, bisa berabe nanti, ucapku mencoba mengingatkan Abi, karena aku mulai paham arah pembicaraannya. Iya bang, iya, saya juga gak bakal macam-macam kok, apalagi siang-siang gini, balas Abi kemudian. Dan seperti itulah kemesraan aku dan Abi. Pagi itu bahkan Abi menyiapkan sarapan untuk aku dan anakku, Naura. Kami akhirnya pun sarapan bertiga, karena tak lama kemudian Naura pun sudah terbangun. Seharian Abi membantuku menyiapkan barang daganganku. Dia membantuku berjualan hingga malam. Kami memang sudah tidak terpisahkan lagi. Dua orang yang sedang dimabuk cinta. Dunia terasa indah. Dunia terasa milik kami berdua. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu. Hubunganku dan Abi masih saja terasa indah. Abi dan Naura, anakku, juga semakin dekat. Naura lebih sering menghabiskan waktu bersama Abi daripada bersamaku, karena aku sibuk bekerja. Saat menjelang tidur pun, Abilah yang meninabobokkan Naura, sampai Naura benar-benar tertidur. Abi juga memasak untuk kami, membersihkan rumah, dan mencucikan pakaian kami.
Dia benar-benar mampu menggantikan peran istriku dalam segala hal, yang membuatku semakin tidak ingin melepaskannya. Hingga pada suatu saat itu Abi baru saja kembali dari kampung halamannya. Karena memang biasanya sekali 6 bulan Abi selalu pulang kampung selama 2 atau 3 hari. Dan sebenarnya aku selalu merasa rindu saat Abi tidak ada di dekatku. Tapi aku juga harus mengerti jika Abi juga punya orang tua dan keluarga di kampung. Kali ini tak seperti biasanya. Tiba-tiba aku merasa Abi berubah. Biasanya setiap kali Abi kembali dari kampung halamannya, ia akan segera menemuiku dan mengajak aku berduaan di kamar. Lalu kami akan menghabiskan waktu berdua selama berjam-jam untuk saling melepaskan rindu. Tapi kali ini, Abi bahkan tidak mengabariku kalau ia sudah kembali. Saat datang ke rumah pun, ia hanya menemui Naura dan memberikan oleh-oleh padanya. Abi seperti sengaja menghindariku. Aku jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Abi? Kenapa ia jadi seperti itu? Ia lebih banyak diam sekarang. Saat aku ajak ke kamar pun, ia berusaha untuk menolak. Saya capek bang, kan baru pulang dari kampung, ucapnya dengan nada datar. Kamu gak kangen sama saya? Tanyaku penasaran. Saya kangen kok, balasnya masih terdengar datar. Ya udah, kita ke kamar yuk. Ajakku berusaha bersikap seperti biasa. Kan udah saya bilang, saya capek, jadi tolong jangan paksa saya. Kali ini nada suara Abi sedikit meninggi. Saya nggak maksa kok, tapi biasanya kamu kan nggak seperti ini. Ada apa sih sebenarnya? Ucapku dengan nada penuh tanya. Nggak ada apa-apa kok, saya cuma capek, balas Abi. Suaranya mulai ketus. Kamu jangan bohong sama saya, Abi. Kita sudah kenal lebih dari 2 tahun, dan saya sudah tahu bagaimana sifat kamu. Kamu belum pernah seperti ini sebelumnya. Ucapku masih berusaha setenang mungkin. Itu berarti abang belum benar-benar mengenal saya, balas Abi tajam. Maksud kamu apa sih? Kamu marah sama saya? Kalau iya, kenapa? Apa saya melakukan kesalahan? Tanyaku bertubi-tubi, karena aku mulai merasa tidak sabar. Aku merasa ada yang Abi sembunyikan dariku. Tapi apa? Batinku bergejolak. Abang ingin tahu aku kenapa? Suara Abi sedikit tinggi. Aku capek bang. Aku capek setiap kali pulang kampung selalu ditanyakan kapan nikah. Aku capek bang. Setiap kali pulang kampung selalu dijodoh-jodohkan sama orang tua saya. Aku capek. Lanjut Abi. Suaranya kian tinggi. Namun kemudian ia terisak. Aku hanya bisa melongo sesaat. Tak percaya kalau Abi akan berkata demikian. Selama ini, Abi tidak pernah membahas hal tersebut denganku. Dia kelihatan baik-baik saja. Dia selalu terlihat ceria dan bahagia. Dan sekarang aku gak punya alasan lagi untuk menolak perjodohan tersebut. Aku hanya diberi waktu 2 bulan. 2 bulan bang. Dan jika dalam waktu 2 bulan ini, aku belum juga menikah, maka orang tuaku akan menikahkan aku dengan gadis pilihan mereka. Abi berucap kembali. Suaranya serak. Kamu kan bisa menolak, ucapku menimpali. Mudah bagi abang ngomong seperti itu, karena abang gak tahu orang tua saya seperti apa. Lagi pula, saya tidak ingin menjadi anak durhaka. Saya juga ingin membahagiakan orang tua saya. Dan jika dengan saya menikah bisa membuat mereka bahagia, lalu alasan apa lagi yang saya punya untuk menolak hal tersebut? Balas Abi. Suaranya sedikit tersendat
karena menahan tangis. Ya udah, kamu menikah aja. Suaraku sedikit kasar. Terus terang, aku tidak pernah rela kalau Abi harus menikah dengan orang lain. Dia hanya milikku. Kali ini Abi menatapku tajam. Udah, begitu aja, ucap Abi dengan tatapan tak percaya. Setelah 2 tahun hubungan kita, Abang akan membiarkan begitu saja saya menikah dengan orang lain? Sebenarnya Abang cinta gak sih sama saya? Lanjut Abi lagi dengan nada menghakimi. Aku terdiam sejenak, bingung, dan gak tahu juga harus berkata apa. Lalu kamu maunya aku gimana? Tanyaku masih terdengar kasar. Abi terdiam. Aku sangat mencintai kamu, Bi. Aku juga tidak rela kalau kamu harus menikah dengan orang lain. Tapi dengan keadaan kita seperti ini, aku gak bisa berbuat apa-apa, Bi. Aku juga bingung, ucapku lagi. Kali ini aku menurunkan intonasi suaraku. Aku juga sangat mencintai Bang Zul, melebihi dari apapun di dunia ini. Tapi aku juga sangat menyayangi orang tuaku. Aku juga ingin membuat mereka bahagia. Itu yang membuat aku jadi serba salah, Bang. Abi berucap, sambil ia mengusap wajahnya, menghapus air matanya sendiri. Lalu aku harus gimana, Bi? Kamu maunya aku gimana? Tanyaku akhirnya, setelah tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Abi diam, bangkit dari duduknya. Ia berdiri sejenak di depanku, menatapku dengan tatapan yang tidak ku mengerti. Kemudian tanpa sepatah kata pun, ia mulai melangkah meninggalkanku yang masih kebingungan. Kamu mau kemana? Tanyaku berusaha mencegahnya. Tapi Abi tidak menggubris pertanyaanku. Ia terus saja melangkah menjauh, menuju kosnya, menyeberangi jalan dengan tertunduk. Saat itulah, sebuah motor dengan kecepatan tinggi datang dari arah kirinya. Entah Abi tidak mendengar suara motor itu karena pikirannya yang lagi kacau, entah ia memang sengaja tidak menghindar. Sehingga motor tersebut pun akhirnya tidak bisa menghindari Abi yang sedang berdiri di tengah jalan. Dan aku sudah cukup terlambat menyadari itu semua. Aku tak bisa mencegahnya. Motor itu akhirnya menghantam tubuh Abi dengan keras. Suara dentuman pun terdengar sangat keras. Abi, aku berteriak tertahan, mencoba untuk tidak percaya akan kejadian tersebut. Sementara tubuh Abi sudah berguling-guling di atas aspal, terpental sangat jauh. Motor yang menabraknya pun terhempas beberapa meter di atas aspal, sebelum akhirnya motor itu terhenti di pagar rumah yang berada di samping kos Abi. Dan si pengendara motor pun mengalami hal yang sama. Suara dentuman kecelakaan tersebut mampu membuat seluruh orang yang mendengarkannya berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa kendaraan pun ikut berhenti, sementara aku hanya bisa berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Peristiwa itu terjadi tepat di depan mataku, dan aku tidak bisa mencegahnya. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah aku dan Abi bertengkar cukup hebat. Riuh rendah suara orang-orang yang berteriak melihat peristiwa tersebut membuat aku segera tersadar. Dengan sedikit berlari, aku melangkah menuju kerumunan orang-orang tersebut. Di sana, tubuh Abi tergeletak, sudah tidak utuh. Beberapa bagian tubuhnya terpisah, dan Abi sudah tidak bergerak lagi. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Begitu juga dengan orang yang telah menabraknya. Keduanya tewas dalam peristiwa tersebut hampir bersamaan. Kali ini aku tidak bisa menahan tangisku. Di depan orang-orang, ku dekap tubuh Abi yang berlumuran darah sambil terisak. Maafkan aku, Abi. Tangisku pilu.
Sejak peristiwa itu, aku pun memutuskan untuk pindah dari sana. Aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku dan berencana memulai hidup baru di sana. Aku ingin melupakan peristiwa tersebut. Aku tak ingin mengingatnya. Terlalu menyakitkan. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku harus kehilangan orang yang paling aku sayang dengan cara yang sama, cara yang paling menyakitkan. Dulu, almarhumah istriku juga meninggal karena kecelakaan motor. Dan sekarang, Abi juga mengalami hal yang sama. Dan butuh kekuatan lebih bagiku untuk bisa menjelaskan hal tersebut pada Naura, anakku. Biar bagaimanapun, Naura sangat dekat dengan Abi. Dan untuk kedua kalinya juga bagi Naura, ia harus kehilangan orang yang menyayanginya dengan tulus. Karena itulah aku memutuskan untuk pergi dari sana. Aku tak ingin Naura akan terus mengingat hal tersebut. Aku tahu betapa terpukulnya Naura akan kejadian menyakitkan itu. Ia masih terlalu kecil untuk menerima semuanya. Tapi begitulah kehidupan. Orang-orang datang dan pergi dalam hidup kita. Hanya saja aku belum bisa terima kenapa mereka harus pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Masih kuatkah aku melanjutkan hidup ini tanpa Abi, tanpa orang yang aku cintai? Aku seperti kehilangan separuh napasku. Abi, satu nama yang akan selalu tersimpan di hatiku, dan aku akan selalu mengingatnya sebagai kenangan terindah dalam hidupku. Mungkin memang sudah nasib cintaku harus berakhir seperti ini, dan aku harus bisa menerima kenyataan tersebut. Nasib cinta seorang penjual nasi goreng.